Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bahasa Inggris. Pada video ini, kita akan mempelajari pola kalimat sederhana atau pola kalimat dasar dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. In this video, we are going to know about the definition, the usage, the formula, and the example of simple present tense. Simple present tense adalah kalimat sederhana yang menjelaskan atau menyatakan fakta, opini atau pendapat, kalimat perintah, rutinitas atau kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Seperti saya pergi ke sekolah setiap hari, saya sarapan pagi jam 8. Serta menyatakan rencana atau jadwal yang akan segera terlaksana. Maksudnya rencana atau jadwal tersebut akan segera terjadi. Contohnya, paman saya pergi ke kota sore ini pukul 15. Dan contoh yang lainnya, saya akan mengerjakan tugas jam 10 pagi. Sebelum kita mempelajari pola atau formula kalimat simple present tense, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu dua jenis kalimat dalam bahasa Inggris, di mana setiap jenis kalimatnya terdiri dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Oke, yang pertama adalah kalimat nominal atau nominal sentence. Kalimat nominal adalah kalimat yang menjelaskan atau menyatakan nama seseorang, sifat, kondisi, lokasi, dan lain-lain. Singkatnya, kalimat nominal adalah kalimat yang tidak terdapat kata kerjanya atau verb. Pada kalimat nominal terdapat 3 to be yang bisa digunakan, yaitu to be is, am, dan are. Is digunakan untuk subjek he, she, it, am digunakan untuk subjek I, dan are digunakan untuk subjek you, they, dan we. Kalimat kedua adalah kalimat verbal atau verbal sentence. Kalimat verbal adalah kalimat yang menjelaskan atau menyatakan suatu tindakan atau kegiatan. Singkatnya, kalimat verbal adalah kalimat yang terdapat kata kerjanya. Jadi, kalimat nominal itu kalimat yang tidak ada kata kerjanya, dan kalimat verbal adalah kalimat yang ada kata kerjanya. Kalimat verbal tidak menggunakan to be, is, am, are, melainkan menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb do dan does. Do digunakan untuk subjek I, you, they, we, sedangkan does digunakan untuk subjek he, she, dan it. Nah, sekarang kita akan mempelajari pola kalimat atau formula kalimat present tense dan contohnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari pola kalimat dan contoh nominal sentence simple present tense terlebih dahulu. Untuk contoh kalimat positif, she is beautiful. She adalah subjeknya, is adalah to be-nya. Kenapa kalimat ini menggunakan to be is? Karena subjek pada kalimat ini adalah she dan beautiful adalah objeknya. Contoh kedua, yaitu kalimat negatif. She is not beautiful. Dari contoh ini bisa dilihat ciri khusus pada kalimat negatif, yaitu penggunaan kata not pada kalimat tersebut. Untuk pola kalimat negatif tidak berbeda dengan kalimat positif. Hanya saja ada penambahan kata not di antara to be dan objeknya. Untuk contoh yang ketiga, yaitu kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, pola kalimatnya sedikit berbeda dengan kalimat positif, yaitu posisi to be-nya, di mana pada kalimat ini to be diletakkan di awal kalimat yang diikuti dengan subjek, setelah itu objek. Jadi kalimatnya is she beautiful? Jadi, ketika kita ingin membuat kalimat nominal simple present tense, ini adalah pola-pola kalimatnya. Dan untuk to be-nya disesuaikan saja dengan subjek yang digunakan. Misal kalau kita menggunakan subjek I, kita menggunakan to be am. Kalau kita menggunakan subjek you, they, we, kita menggunakan to be are. Nah, sekarang kita akan mempelajari pola dari jenis kedua kalimat
bahasa Inggris, yaitu kalimat verbal, di mana kalimat ini tidak menggunakan to be, is, am, dan are, melainkan kata kerja bantu do dan kata kerja bentuk pertama pada kalimatnya. Untuk contoh pertama, they play gadget. Pola kalimatnya tidak berbeda ya dengan pola kalimat positif pada kalimat nominal. Tetapi karena ini kalimat verbal, yaitu kalimat yang terdapat kata kerjanya, maka pada posisi to be di kalimat nominal merupakan posisi yang sama untuk kata kerja pada kalimat verbal, yaitu di antara subjek dan objek. Untuk contoh kedua, they do not play gadget atau they don't play gadget. Karena ini merupakan kalimat negatif, jangan lupa kata not ya. Nah, untuk kalimat negatif verbal, ini terdapat sedikit perbedaan polanya dari kalimat positifnya, yaitu penggunaan kata kerja bantu. Kata kerja bantu do diletakkan di antara subjek dan kata not diikuti kata kerja bentuk pertama, selanjutnya objek. Contoh yang ketiga, do they play gadget? Untuk posisi kata kerja bantu pada kalimat ini sama dengan posisi to be pada kalimat tanya nominal, diikuti subjek, kata kerja bentuk pertama, selanjutnya objek. Nah, untuk kalimat verbal ini, kata kerja bantu hanya digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif atau kalimat tanya. Jadi di kalimat negatif dan interrogatif ada kata kerja bantu do atau does dan kata kerja bentuk tama ya, seperti play, walk, run, dan lain-lain. Sedangkan kalimat positif tidak perlu ditambah kata kerja bantu. Jadi setelah subjek langsung kata kerja bentuk pertama, selanjutnya objek. Nah, sekarang kita akan mempelajari contoh kalimat verbal yang menggunakan kata kerja bantu does atau kalimat verbal yang menggunakan subjek he, she, dan it. Untuk contoh kalimat pertama yaitu kalimat positif, she plays gadget. Ini menggunakan contoh kalimat yang sama ya dengan contoh kalimat verbal yang menggunakan kata kerja bantu do atau kalimat verbal yang menggunakan subjek I, you, they, we. Karena terdapat sedikit perbedaan aturan pada kalimat positif yang menggunakan subjek he, she, dan it, yaitu penambahan akhiran s pada kata kerjanya. Jadi, ketika kalimat verbal positif yang menggunakan subjek he, she, dan it, kita harus menambahkan akhiran s atau es pada kata kerjanya. Contoh yang kedua, yaitu kalimat negatif. She does not play gadget atau she doesn't play gadget. Nah, untuk kalimat ini kita tidak perlu menambahkan akhiran s atau es pada kata kerjanya karena sudah ada kata kerja bantu does di kalimat ini. Untuk contoh kalimat interrogatif, does she play gadget? Nah, polanya sama ya dengan pola kalimat interrogatif verbal yang menggunakan kata kerja bantu do, di mana kata kerja bantunya diletakkan di awal kalimat. Pada kalimat verbal yang menggunakan kata kerja bantu does atau subjek he, she, dan it, untuk penambahan akhiran s atau es pada kata kerja bentuk pertama hanya digunakan untuk kalimat positifnya. Jadi untuk kalimat negatif dan interrogatif tidak perlu menambahkan akhiran s atau es karena sudah ada kata kerja bantu does. Sedangkan untuk kalimat verbal yang menggunakan kata kerja bantu do atau subjek I, you, they, we, kalimat positifnya tidak perlu ditambahkan akhiran s atau es pada kata kerjanya. Bagaimana sih caranya menambahkan akhiran s atau es pada kata kerja bentuk pertama? Apakah kita bisa menambah akhiran tersebut sesuka hati atau ada aturannya? Nah, sekarang kita akan mempelajari aturan-aturan dalam penambahan akhiran s atau es. Pada umumnya, kita hanya menambahkan akhiran s pada kata kerja bentuk pertama. Tetapi, ada sebagian kata kerja bentuk pertama yang memang sudah ada aturan penambahannya. Kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x, dan z ditambah akhiran es. Contohnya, teach menjadi teachers.
Oke, sudah jelas di situ ya, ada akhiran huruf C dan H. Jadi, kita harus menambahkan akhiran ES. Untuk aturan yang kedua, kata kerja yang berakhiran vokal plus Y ditambah akhiran S. Contohnya play menjadi plays. Oke, dari kata play, sebelum kata Y itu ada akhiran vokalnya yaitu A. Setelah A ada Y. Itulah kenapa kita harus menambahkan S pada akhir katanya. Yang ketiga, kata kerja yang berakhiran konsonan plus Y-nya diganti dengan I ditambah akhiran ES. Contohnya carry menjadi carries. Oke, pada kata carry ini sebelum huruf Y ada konsonan R di situ. Jadi kita harus menggantikan Y dengan I terus ditambah akhiran ES. Baiklah, sekian video pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Semoga penjelasannya dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai berjumpa di video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya.